semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kami berharap bahwa teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada di manapun berada saat ini dalam keadaan sehat. Dan saat ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, aku mau ngajak teman-teman, kita mau sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kita mau mempermuliakan namanya lewat satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita mau oleh lagu ini, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, Yesusku. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Yesusku. Nama-Mu termulia hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau yang layak disembah, Yesusku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di
nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak teman-teman, bagi teman-teman yang ada prayer requestnya, silakan klik tombol yang ada di bawah ini. See you and God bless you. Shalom semuanya, apa kabar? Setelah 2 minggu kita take a break sama-sama, have a wonderful vacation with the family and with your friends. Just wishing you all of you a happy new year, dan juga wishing all of you di dalam tahun yang baru ini senantiasa penyertaan Tuhan, gak pernah meninggalkan kalian selalu, dan kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap hidup kita. Amin. Today in this first week of our service, we should take time and prepare. Kalau saudara belum mempersiapkan, ini waktu yang tepat untuk mempersiapkan perjamuan saudara. Roti dan anggur saudara Anda persiapkan, dan kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kita yang pertama di tahun 2021 ini, setelah pada akhir dari firman Tuhan hari ini. Amin. Now, a good reminder, di dalam 2020 kita selalu memiliki satu tradisi, satu kebiasaan di mana kita mengisi Chase Your Lion card, which is your vision card, kartu vision saudara untuk 1 tahun ini. What is it that you want God to work with you? What is it that God put in your heart supaya saudara bisa mencapainya tahun ini? Sometimes we like to put things yang aman-aman atau yang pasti-pasti, but believe me bahwa over the years we have seen bagaimana Tuhan selalu melampaui apa yang kita anggap Tuhan gak bisa lakukan. Selalu melampaui apa yang pemikiran kita sudah maksimalkan. Because God is a big God, God is an awesome God, and God can do exceedingly abundantly more than you can ever ask for, or in prayer, or in hope, or whatever you can dream. Just want to give you that picture, gambaran itu, supaya saudara, as you prepare, as you pray for your vision card, I challenge you untuk dream of something bigger, dream of something that is God-sized dream. Jangan mimpi, jangan bervisi apa yang menjadi tolok ukur saudara, tapi biarlah tolok ukur kita Bapa di surga yang mampu melakukan segalanya. Amin saudara. Hari ini saya berikan judul Run Forest Run. Saya nggak tahu berapa daripada saudara pernah nonton film Forrest Gump, but in my time as waktu saya beberapa tahun yang lampau, this is one of the movies that is so interesting, right? Forrest Gump, di mana dia menggunakan brace, kaki brace, dan satu hari dia dikejar mau dipukuli rame-rame, dan teman-temannya teriak pada dia, "Run Forrest, run!" And he just ran for his life. He just ran sampai akhirnya brace itu pun lepas, dan miraculously he can walk with no problem, dan akhirnya sampai tua dia masih berlari dan sebagainya.
Saudara, di kitab kita Alkitab seringkali kita melihat the same movement, yaitu bicara mengenai run. God telling us to run, God telling us to move, God telling us to go, God telling us to do new things. It's like our God is not a static God, tapi our God is a very dynamic, a God of full of movements. Nah, kita mau baca hari ini di Kejadian 12. Kejadian 12 ini satu firman Tuhan di mana permulaan daripada perjalanan Abraham. Saya yakin saudara semua sudah tahu firman Tuhan ini, tapi izinkan saya untuk bacakan. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah, ya. You see God saying go. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Basically Tuhan berkata kepada Abraham, pergi and be alone, right? Which is not the best, right? Kalau kita punya pilihan mungkin kita tidak mau pilihan ini. Tapi Tuhan jelas katakan pergi dari negerimu, pergi dari sanak saudaramu, dan pergi dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, this is a scene, a setup, right? Scenery-nya adalah, di background-nya adalah Tuhan mengatakan pergi dari negerimu, ya, pergi dari sanak saudaramu, pergi dari rumah bapamu. So essentially Abraham sendiri. Lalu firman Tuhan di ayat kedua mengatakan, aku akan membuat engkau. Artinya waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan tuh bicara begini, pergi semua, maka aku secara pribadi yang akan memberkati engkau, ya. Lalu ayat 4 mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, ya. Nah, perlu dicatat bahwa waktu Abraham berangkat dari Haran, di mana ayahnya meninggal dan akhirnya mereka settle down, kehidupan mereka pun nggak jelek. Kehidupan mereka memiliki keluarga yang lumayan, mereka memiliki ternak, mereka mempunyai hamba-hamba, ya, pelayan-pelayan. So Abraham is doing okay in that place. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Abraham harus bergerak? Kenapa Abraham mau bergerak? Kenapa dia mau pergi? Tempatnya dia nggak tahu, ya. But he's willing to go. This is very interesting. I believe karena Abraham mampu melihat dan mampu menangkap. Mungkin dia diceritakan ayahnya, mungkin dia melihat teman-temannya, mungkin dia melihat sesuatu referensi dalam hidup dia. Tapi apapun itu juga, satu-satunya penjelasan kenapa Abraham mau bergerak di tengah situasi yang oke adalah karena Abraham bisa melihat bahwa janji Tuhan adalah jauh lebih baik dibanding apa yang dia hidupi hari itu. Nah, kemampuan dia untuk bisa melihat janji Tuhan itulah yang menggerakkan dia untuk akhirnya bergerak, walaupun jauh dari semuanya dan belum tahu harus kemana. Nah, pertanyaan dari sisi Tuhan adalah, apakah Tuhan gak mampu memberkati Abraham di negerinya, bersama dengan sanak saudaranya, di rumah bapaknya? Kenapa Abraham harus bergerak ke satu tempat yang foreign, tempat yang asing, tempat yang di luar daripada rumahnya? Kenapa? Baru-baru ini saya nonton sebuah film yang saya rekomen saudara, kalau ada waktu saudara bisa nonton juga filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang namanya Dave. Ya, orang ini adalah bagian daripada pasukan khusus Amerika, tentara, ya, yang kemudian hatinya terbeban untuk mereka yang susah, mereka yang terkena persekusi di tengah peperangan saudara di Myanmar, atau sekarang disebut Burma. Dulu disebut Burma, sekarang disebut Myanmar. So
Dia satu hari mengundurkan diri dari militer Amerika dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia merasa Tuhan menggerakkan dia ke Burma, Myanmar. Dan lalu dia bingung, dia nggak punya koneksi, dia nggak kenal siapa-siapa dan sebagainya. Dia hanya berdoa dan mengatakan bahwa kalau Tuhan mengirim aku, maka Tuhan akan menyediakan. Maka dia bergerak ke sana, masuk ke negara Myanmar, Burma, dan dia nggak kenal siapa-siapa. Yang dia bisa lakukan hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau saya ke sini, Tuhan will provide. Dan pada titik yang sama itu dia dipertemukan dengan seseorang yang melihat dia membawa obat-obatan dan bertanya, apakah obat-obatan itu bisa kita pakai, bisa kita gunakan? Dan dia bilang iya, dan ternyata inilah orang yang pertama yang Tuhan pakai untuk memimpin perjalanan hidup Dave. Dan before he knows it, dia akhirnya melayani selama 24 tahun, melayani korban-korban peperangan, korban-korban perang saudara, bahkan sampai ke Irak dan sebagainya. Saudara, one of the things yang dia katakan adalah, yang dia saksikan adalah, setelah 24 tahun dia bergerak, dia mengatakan bahwa sungguh dia mampu melihat bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa bagi hidup dia. Sebagaimana step by stepnya itu pimpinan tangan Tuhan itu luar biasa bagi hidupnya. Saya pribadi, saya ingat beberapa tahun yang lalu, this is why salah satu daripada C3 2020 mimpi kita adalah untuk menjadi champion di marketplace, karena marketplace is a very dynamic place. Marketplace nggak bisa, bukan satu tempat yang kita bisa diam statik, tapi kita harus bergerak senantiasa, betul. Dan satu hari bagaimana saya membuat aplikasi untuk izin berusaha, izin lahan, dan nggak setelah melalui birokrasi yang luar biasa, pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Namun satu hari di tengah sedang mendengarkan, berpartisipasi dalam sebuah seminar, saya ingat Tuhan menggerakkan dan mengatakan, sana pergilah mengambil izinmu. Dan saya bingung bagaimana kita mengambil izin kalau izin itu tidak diberikan. Dan saya berdoa kepada Tuhan dan saya tanya, bagaimana what do you want me to say? Dan saya ingat Tuhan hanya katakan bahwa pergi ke sana dan katakan kepadanya bahwa Tuhan menyuruh saudara untuk mengambil izin itu. And I did, right? And I did go setelah formalitas dan berbicara dan sebagainya dengan pejabat pemerintahan dan sebagainya, orang-orang yang memang in charge. Lalu akhirnya dia tanya, apa yang saudara mau, apa yang saudara lakukan di tempat ini? Dan saya katakan kepada beliau bahwa saya mau mengambil izin saya, dan dikatakan bahwa izin itu sudah ditolak. Dan saya bilang, I don't think so, karena Tuhan minta saya mengambil izin itu hari ini. Dan saudara, cerita panjang menjadi pendek, akhirnya 2 jam kemudian izin yang selama berbulan-bulan tidak keluar dan tidak bisa keluar, akhirnya pun keluar, terbit, saudara. Nah, pertanyaan saya adalah begini, kenapa kita harus bergerak? Kenapa Abraham harus keluar dari Haran? Kenapa saya diminta Tuhan untuk bergerak maju dan meminta? Why? Kalau kita lihat trace back cerita-cerita, ya, kalau kita lihat baca Alkitab, setiap tokoh-tokoh di Alkitab, mungkin pengalaman hidup saudara juga termasuk. When we move with God, kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita dengan luar biasa. Saya rasa saudara akan setuju. Setiap kali kita bergerak bersama dengan Tuhan, setiap kali kita bergerak, walaupun rasanya nggak nyaman, setiap kali kita bergerak, walaupun rasanya something is wrong, tapi waktu kita bergerak, di situ kita melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya yakin tahun 2020 banyak daripada kita mengalami tantangan yang sama. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tapi semua mengalami tantangan. Tapi saya bisa melihat waktu saudara, waktu teman-teman di C3 2020, jemaat kita di C3 2020 mulai bergerak. Bukan diam, tapi bergerak. Kita punya alasan yang banyak untuk tidak bergerak. Susah,
tidak mungkin, gak nyaman, banyak saudara. Tapi saya lihat waktu mereka bergerak, waktu mereka maju, waktu mereka melangkah, saya melihat justru di tengah-tengah situasi yang menantang itu, saya melihat bahwa campur tangan Tuhan dalam hidup mereka itu sungguh nyata, lebih nyata dari sebelumnya. Ada yang dapat promosi, banyak yang diberkati, ada yang usahanya malah melaju pesat, ada yang karirnya melaju pesat. Saudara, promosi, bisnis yang diberkati, semua kita rasakan dan kita lihat dengan jelas waktu kita melangkah. Bahkan ada momen-momen tertentu yang dimana kita melangkah dan kita melihat wow gitu, bagaimana sungguh tangan Tuhan itu begitu jelas dalam hidup kita. Nah saudara, yang pertama waktu kita melangkah, kita bisa melihat campur tangan Tuhan dengan sangat jelas. Dalam kisahnya Abraham, waktu dia melangkah, disitulah dia mulai melihat campur tangan Tuhan dalam hidup dia. Dia mendapatkan anak waktu dia bergerak. Waktu dia di Haran, dia tidak dapat anak. Tapi waktu dia bergerak, dia melihat betapa Tuhan bela dia di dalam kelaparan, bela dia dalam dia menggali sumur, bela dia dalam dia membebaskan Sodom dan membebaskan Lot dari Sodom dan Gomora, dan sebagai dia bisa lihat itu semua campur tangan Tuhan. Yang kedua, waktu kita bergerak bersama Tuhan, ya, waktu kita move, right? By moving kita bisa menghargai hal-hal yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Waktu kita mulai bergerak di tengah-tengah situasi yang menantang kita alami, kita bisa melihat betapa Tuhan melindungi kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, menjauhkan kita dari sakit penyakit. Kita mulai lihat waktu kita bergerak, kita mengucap syukur untuk hal-hal yang kita punya, bahwa di tengah situasi ini kita masih bisa makan, kita masih bisa berlibur bersama dengan keluarga, kita masih bisa mungkin gak ketemu tapi bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat. Kita mulai melihat betapa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita itu perlu kita ucapi syukur, saudara. Ya. Yang ketiga, by us moving, kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, salah satu value daripada C3 2020 adalah encounter with God. Kenapa mengalami Tuhan secara pribadi itu begitu penting bagi hidup saudara dan saya? Karena di dalam situasi yang penuh dengan gonjang-ganjing yang gak pasti, situasi yang gak menentu, situasi yang menantang, who knows what the future may hold. Tapi disitulah kita memerlukan lawatan, pertemuan, perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Karena itu menjadi jangkar yang kokoh bagi hidup kita. Jangkar yang gak tergoyangkan di tengah begitu banyak pertanyaan dalam hidup kita. Waktu kita tahu, waktu kita pernah mengalami perjumpaan dengan Allah seperti Abraham mengalami perjumpaan dengan Allah, apapun goncangannya gak akan lebih besar daripada kasih Allah dalam hidup saudara. Saudara gak menjadi tidak tergoyahkan. Waktu keadaan tidak menentu, saudara tahu bahwa janji Tuhan dalam hidup saudara itu pasti. Waktu direction, Anda gak memiliki arah yang tentu seperti Abraham, dibilang pergi ke tempat yang akan kutunjukkan, dia gak punya direction. Tapi saudara tahu bahwa selama kita berpegangan teguh kepada Allah, janjinya, maka gak akan mengecewakan dan gak akan gagal bagi hidup kita. Saudara, it becomes a strength for you, it becomes a strength for all of us. Saya yakin Abraham gak menjadi bapa dari segala orang percaya overnight begitu saja. Tapi proses perjumpaan dengan Allah, itu yang membuat dia semakin hari semakin yakin, makin lama makin yakin. Dan dia pada akhirnya apapun yang Tuhan janjikan bagi hidup dia, dia bisa percaya walaupun dia tidak melihat, walaupun dia belum melihat, tapi dia percaya. Hari itu dia keturunan Abraham belum sebanyak bintang di langit, tapi hari ini keturunannya sudah lebih banyak dari sebanyak bintang-bintang di langit. Apakah Abraham melihatnya? Tidak, tapi dia percaya. Dia percayakan timeline-nya kepada Tuhan, tapi satu hal, dia percaya bahwa apapun yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Saudara, hari-hari ini
di tengah situasi COVID, di tengah situasi yang menantang, di tengah-tengah situasi yang saudara dan saya mungkin merasa nggak punya arah yang pasti. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, keep moving. Keep moving, don't stop. Maybe it's a decision to make. Maybe ada sesuatu keputusan yang saudara perlu buat hari-hari ini. I want you to pray. I want you to seek God. And when you catch the word of God, kadang-kadang catching the word of God itu seperti apa ya? Banyak orang sangsi. Saudara, you're not alone. Karena saya yakin Abraham pun begitu. Semua orang mulai dari somewhere. Tapi saudara, waktu saudara bergerak di sana, saudara mulai bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan di dalam janjinya. Saudara mulai lihat hal-hal, mulai bisa mengapresiasi hal-hal yang Tuhan berikan. Dan saudara mengalami perjumpaan itu secara pribadi. Then you will continue. Anda akan menjadi lebih yakin dan bergerak. But you need to keep moving. You need to keep going. Maybe it's a career progress yang saudara sedang pikirkan. Maybe it's a dream that God has given you. Seperti Tuhan memberikan kepada Yusuf. Saudara diberikan Tuhan satu mimpi, a vision that God has given you. Bahwa tahun ini saudara akan mencapai hal ini. Maybe it looks impossible, but our God is more than able to do the impossible. Because He is the God of possibilities. Saudara, we need to keep moving. Don't stop. Apapun situasi saudara, dimanapun saudara saat ini berdiri, don't stop. Apapun yang menjadi kendala bagi hidup saudara, apapun yang Anda rasakan, oh no, I have no more strength, don't stop. Jalanlah bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya tahun 2021, there's an exciting things. There are exciting things that God has prepared for you, for me, for your family, for your friends. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi saudara. Di tengah semua goncangan, I pray. Di tengah semua challenges, I pray. Di tengah semua yang menjadi your difficulties, I pray. Bahwa kita akan melihat campur tangan Tuhan. Bahwa kita akan mengalami the encounter with God. Sehingga kehidupan kita masing-masing bersama dengan Tuhan akan semakin hari semakin naik. Amin saudara. I'm just praying for that for you. Amin. Mari kita ambil perjamuan kudus kita siang hari ini. Sama-sama kita siapkan, we prepare our hearts. Kita siapkan anggur, kita siapkan roti yang akan kita ambil dan partisipasi dalam perjamuan kudus hari ini. Amin saudara. Dan kita percayakan tahun 2021 gak ada hal yang mustahil bagi kita selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk perjamuan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang pertama di tahun 2021. Kami percaya you are the God of possibilities. Bahwa Tuhan Engkau peduli bagi kami dan Engkau mengasihi kami. Persiapkan hati kami hari ini as we enter dalam perjamuan kudus. There is power in the communion. Dan kami percaya Tuhan kami akan terima semuanya utuh sempurna, gak ada satupun yang dicuri, gak ada satupun yang terlambat. Terima kasih dalam nama Yesus. Mari saudara kita angkat roti kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya percaya saudara bahwa perjamuan ini bukan sekedar suatu kebiasaan rutinitas. Tapi saya percaya it's in it a fellowship. Dan saya percaya bahwa darah Kristus punya kuasa. Kita percaya dan kita doakan
Saudara-saudara, biar tahun 2021 saudara dan saya, kita semua dalam perlindungan Tuhan yang utuh sempurna. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada virus, nggak ada bakteri apapun yang mampu mengalahkan bilur-bilur Kristus. Amin. Mari kita angkat, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya the power of communion. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman. Untuk tahun 2021 ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan sendiri berjalan bersama dengan kami. Don't let us go, don't leave us behind, but really just walk with us. Guide us every step of the way. Sebab kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami gak mampu dan tidak akan pernah mampu. Hanya kasih karunia-Mu, hanya janji-Mu yang bisa menjadi alas, foundation, menjadi fondasi yang teguh bagi hidup kami. Seperti batu karang yang begitu kuat, begitu teguh, demikianlah janji-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan dalam sepanjang tahun ini, kami semua mengalami Tuhan lebih lagi. Perjumpaan secara pribadi yang lebih lagi. Dan biarlah Tuhan di tengah semua itu, kami terus mengucap syukur bahwa Tuhan baik bagi hidup kami. Dan rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam nama Yesus. Amin. Be strong, keep moving. We'll see you next week. God bless.